Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Baharna TV. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan mewawancarai Pak Irfan Melayu. Beliau inilah yang bertanggung jawab menyangkut masalah Statbook Indonesia yang mungkin perlu ada banyak penjelasan-penjelasan dan lain-lain. Apa kabar Pak Irfan? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas kedatangannya. Iya. Pak Irfan, yang pertama saya terima kasih. Baharna TV diberi kesempatan untuk mewawancarai Pak Irfan Melayu dalam kapasitas beliau sebagai Korbit Registrasi Kuda gitu ya di PP Pordasi sekaligus sebagai Ketua Statbook Indonesia SBI. Pak Irfan, ini ada perubahan yang mendasar terkait meregister kuda gitu ya, dari BRK menuju ke SBI. Ya. Tentu ada tujuan-tujuan dan maksud-maksudnya. Boleh dijelaskan Pak Irfan? Iya, jadi kalau kita lihat sejarahnya ya, bahwa dari sejak tahun 60-an ya, itu Pordasi berdiri, para pendahulu kita itu punya semangat ya untuk membuat perkudaan ini ya, untuk menjadi lebih baik dan lebih memberikan manfaat buat masyarakat pencinta kuda ya, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, ya, khususnya di dunia peternakan. Nah kemudian pada masa lampau itu berdiri namanya Biro Registrasi Kuda. Ya. Nah, Biro Registrasi Kuda ini berada di bawah Komisi Peternakan pada waktu itu. Ya. Nah, jadi pada waktu itu sudah mulai dirasakan adanya satu lembaga yang memang bertugas untuk memastikan akurasi ya, genetika kuda-kuda yang ada di Indonesia. Ya, jadi sama seperti dunia hewan yang lain ya, misalnya anjing yang kita banyak kenal dengan istilah stambung dan seterusnya. Ya. Nah kalau kita bicara tentang Statbook Indonesia, tidak lepas bahwa kaitannya dengan Statbook internasional sendiri. Oh gitu ya? Ya, ada kaitan dengan Statbook internasional. Pasti, karena prinsip-prinsip Statbook sedunia itu ditetapkan oleh Statbook internasional sebenarnya. Nah jadi kalau kita bicara hewan apa di dunia ini yang mula-mula ada Statbook, itu sudah pasti kuda. Kuda itu pionir ya. Ya. Kenapa demikian? Karena kuda ini adalah hewan yang sangat dekat dengan peradaban manusia. Ya. Jadi kalau istilah saya itu peradaban manusia ini, pertumbuhan dan perkembangannya diletakkan di atas pelana kuda. Ya. Kalau Bapak ke semua kota besar di dunia, pasti Bapak akan disambut sama patung kuda. Anda, ya misalnya, saya misalnya ke Milan lah, kita nggak usah ngomongin Roma ya. Ya udah pastilah kuda tiap sudut pasti ada. Atau Anda ke Prancis, di Paris tiap sudut pasti ada toh. Patung kuda dengan siapa tokohnya, jenderal itu, Hamilton di Inggris segala macam. Ya, nah kalau Anda ke kota Milan itu Anda akan ketemu patung. Saya cuma lihat reliefnya gitu ya, Jenderal Garibaldi naik di atas punggung kuda. Nah kalau Anda ke Milan pasti tahu kan Stadion San Siro ya kan, wah itu markas bersamanya Inter Milan dan AC Milan. Ya. Nah tapi kalau Anda ke sana itu bersisian, itu tidak kalah megahnya ya, Estadio de Galoppo de Milano. Apa itu? Stadion pacuan kuda Milan. Itu Anda lihat itu luar biasa, ya, luar biasa mewahnya menurut saya. Jadi artinya semua negara ini punya penghargaan yang khusus terhadap kuda, ya, karena memang tanpa kuda maka kita anggap kuda tidak pernah dilahirkan sekarang ini, maka peradaban manusia mundur sekitar 6-8 ribu tahun. Oh itu ada teorinya? Ada teorinya. Karena itu memang peradaban manusia. Anda bisa bayangkan Mongol tidak akan sampai ke Eropa kalau nggak ada kuda. Iya kan? Alexander Agung dari Macedonia tidak akan bisa sampai ke Pakistan. Iya kan? Dimana kita tahu kuda dia namanya Bacephalus ya, kepala banteng ya. Nah, itu kan menjadi satu kota, tempat di Valia di Pakistan, itu tempat dimakamkan kudanya Alexander Agung. Anda bayangkan dari Macedonia di Eropa sana bisa sampai ke
Pakistan dan menjadi bagian dari imperiumnya Alexander Agung. Nah, mungkin ya. Jadi kesimpulannya apa dari peralihan BRK ke SBI itu apa? Maaf, jadi kalau bicara kuda ini semangat saya jadi udah bicara peradaban. Iya. Itu memang hewan yang unik ya. Iya. Saya secara pribadi sangat mencintai kuda. Gitu ya. Nah, kita kembali. Kemudian kan kuda-kuda ini kan dari Arab itu kan dibawa ke Eropa, ya kan? Karena pada waktu itu kan perang terjadi antara Inggris dengan Turki kan. Nah, ternyata kuda-kuda Arab ini memang luar biasa dibawa, ya kan? Nah, kemudian dipusatkanlah itu untuk kavaleri di Irlandia. Ada beberapa keluarga lord di sana yang mengembangkan itu, thoroughbred namanya. Nah, kemudian pada masa lampau itu untuk latihan militer, kemudian juga membangkitkan semangat rakyat kan diadakan pacuan-pacuan kuda yang terkenal sampai sekarang tuh Epsom Derby. Ya, nah ini nanti nih, tunggu sebentar, ini nanti nyambung ke statbooknya di sini. Oh gitu ya? Uniknya. Nah, orang nggak sabar soalnya saya. Nah, orang kan mau pacuan, pengen kuda bagus. Nah, kalau mau kuda bagus kan cari kuda. Itu nggak ada statbook, Pak. Nggak ada statbook. Jadi orang itu kalau dibilang ini anaknya siapa, bapaknya siapa, ya bingung. Ya atau tidaknya. Ya kan? Nah, tapi ada satu belante, Pak. Ya. Belante apa? Maklar kuda. Oh ya. Nah, namanya Weatherby. Ya. Dia menjadi favorit dari para pembeli kuda. Kenapa demikian? Karena dia keliling Irlandia, setiap kuda lahir dicatetin, kapan warnanya, ciri-cirinya, bapaknya siapa, ibunya siapa. Oh gitu. Ya, jadi kemudian, ya kan orang kalau beli kuda, kudanya bagus, misalnya bentuknya kok larinya nggak bisa ya. Ya apa larinya kurang bagus. Kan genetika penting, Pak. Ya kan buat orang pacu genetika itu nomor satu, nomor duanya baru konformasi dia. Ya kan karena ada trait tertentu yang memang punya bakat pelari unggul. Akhirnya Weatherby ini jadi belante favorit. Wah, laris. Karena orang kalau nanya dia, beli dari dia bisa tahu ini bapaknya nih. Kan ada satu semacam apa ya? Tren ya. Bahwa misalnya dari pejantan tertentu ini bagus-bagus dan menang-menangan. Nah, kan orang dari mana tahunya? Weatherby yang bilang, oh saya punya catatannya, inilah. Bahkan kadang-kadang pemiliknya nggak tahu. Ya kan, nah tahun 1791, Weatherby menerbitkan volume pertama statbook kuda thoroughbred. Namanya statbook kuda thoroughbred? Ya, namanya thoroughbred statbook. Ya. Jadi itu volume pertama, 1791. Jadi tahun 1791. Oh, udah lama. Nah, kemudian itulah yang menjadi cikal bakal statbook internasional. Ya, jadi semua rujukannya ke sana, ya. Namanya kita sebut namanya apa istilahnya itu ya, prinsipal statbook atau apa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi istilah itu Mekahnya lah statbook, ya. Nah kemudian cara-cara penulisan, kemudian bagaimana perumusan genetika, silsilah itu diikuti, Pak, cara-cara dia itu. Nah sampai sekarang hak kekayaan intelektual untuk statbook itu masih dimiliki oleh keluarga Weatherby. Makanya Anda kalau misalnya, contoh aja gini Pak, kalau Anda misalnya mau ke statbook Australia, pasti kan namanya Australian Statbook. Ketika aja nanti ke websitenya, tapi nggak ada international statbook, internationalstatbook.com nggak ada, yang ada weatherby.com. Karena itu adalah memang hak kekayaan intelektual keluarga Weatherby, walaupun sekarang dioperasikan ya, entah lisensi bentuknya apa saya kurang paham, itu oleh internasional jockey clubnya Inggris ya. Nah, jadi prinsip-prinsip itulah yang kemudian, nah itu kan diteruskan oleh anak-anak cucunya ya sampai sekarang. Nah jadi prinsip-prinsip itu terus berkembang, dengan masalah ini diperbaiki dan seterusnya sampai jadi sekarang ini. Bagaimana aturan-aturan yang berlaku dan sebagainya. Nah kemudian kita pada waktu Biro Registrasi Kuda pertama kali berdiri, ya, di dalam kalau kita baca risalah-risalah pendiriannya ya, itu waktu itu oleh Ibu Suarjono dan kawan-kawan lah ya, seluruh sesepuh kita pada waktu itu, pendahulu-pendahulu kita. Nah itu mereka mengadopsi Victorian Statbook, Pak, karena dulu kita sangat ke Australia. Gitu ya. Sangat ya pasti lah ya sampai sekarang orientasinya Australia. Ke Australia.
Nah, kita pakai prinsip-prinsip Victorian Statbook. Nah, kemudian tahun berapa Victorian Statbook ini bergabung dengan Australian Jockey Clubnya Statbook, itu di Sydney. Kan Victorian itu di Melbourne. Mereka itu cuma jadi satu Statbook namanya Australian Statbook. Kemudian di tahun berapa itu seluruh Statbook dunia ini kemudian bersatu. Nah, dipersatukan untuk kemudian agar terjadi konvergensi. Karena di dalam proses perpindahan satu kuda thoroughbred ke kuda thoroughbred yang lain itu kan harus ada pengakuan dari masing-masing Statbook. Jadi prinsipnya kalau satu negara mengakui seekor kuda itu sebagai thoroughbred, negara lain juga harus mengakui itu sebagai thoroughbred. Prinsip konvergensi. Nah, kemudian pada waktu itu saya ini perasaan saya ya, mungkin pada waktu itu para pendahulu kita itu tidak terlalu berani ya dalam tanda untuk menyebut ini sebagai Statbook, walaupun prinsip-prinsip yang dijalankan oleh BRK itu memang menuju ke arah Statbook, ya. Nah, kemudian barulah di dalam Rakernas di Munas tahun 2020 itu pada waktu itu kan masa kepengurusannya Pak Edi Sadat berakhir ya. Iya, oke. Kemudian di dalam laporannya Pak Edi Sadat, pengurus PP Pordasi pada waktu itu dibawa Pak. Masalah ini. Masalah Statbook ini. Waktu itu masalah BRK dikatakan karena lembaganya waktu itu BRK. Nah, itu di laporan akhir beliau. Kemudian apa-apa yang harus diperbaiki. Saya pikir itu bagus ya. Jadi kemudian itu dibahas di Komisi B, kemudian di Komisi B, kemudian ditetapkan di Munas untuk dibawa ke Rakernas 2020. Gitu. Jadi merupakan sebuah rekomendasi ya dari Munas itu sendiri. Dari Munas itu sendiri. Adanya lahirnya SBI. Betul. Namanya waktu itu belum ditetapkan. Oh gitu. Nah, di Rakernas Pordasi tahun 2020 kemudian ditetapkan berdirinya Statbook Indonesia. Berarti lahirnya SBI itu bukan hanya ditetapkan oleh PP Pordasi gitu kan ya, tetapi dia merupakan keputusan bersama begitu. Betul. Bahkan sejarahnya lebih panjang lagi. Sejarahnya lebih panjang itu begini, bahwa pada waktu itu seingat saya kurang lebih tahun 2018 memang waktu itu dalam kerangka kita punya organisasi juga di bawah Pordasi namanya Indonesian Thoroughbred Association, Asosiasi Thoroughbred Indonesia yang menjadi anggota dari Asian Thoroughbred Federation atau seperti itulah, AFF atau saya lupa nama persisnya ya, yang sekarang yang kemudian ini merupakan bagian dari organisasi yang menyelenggarakan pacuan sedunia untuk thoroughbred. Nah, Indonesia bagian dari yang di Asianya, ya. Nah, cuma memang Indonesia belum satu kekurangan Indonesia pada waktu itu adalah belum memiliki Statbook yang memenuhi standar-standar internasional. Sehingga kalau itu dipenuhi, maka Indonesia bisa maju kemudian menjadi full membership ya, keanggotaan penuh dan sebagainya. Seperti itu. Ya, di selain memang memiliki pacuan kuda thoroughbred yang sifatnya rutin. Berarti SBI itu sendiri bukan hanya mencatat kuda-kuda poni G1, G2, G dan seterusnya atau KP5 dan seterusnya, tapi juga termasuk kuda thoroughbred. Karena memang pada waktu itu, jadi di bagian terpenting dari Statbook keeping ya adalah apa yang disebut Statbook keeper. Bisa dikatakan Statbook keeper pertama dunia kan tadi Pak Weatherby tadi ya. Kalau di Indonesia Statbook keeper pertama ya Ibu Suharjono. Ibu Suharjono adalah Statbook keeper. Ya. Jadi perlu kita pahami bahwa di dalam Statbook keeping ini penyelenggaraan Statbook itu adalah bergantung pada si Statbook keeper. Organisasi itu kemudian menjadi sarana pendukungnya seperti itu, karena memang prinsip-prinsip Statbook keeping ini seperti yang saya sampaikan tadi mengikuti prinsip yang ditetapkan oleh Weatherby tadi. Nah, kalau orang bertanya nih, apa bedanya BRK atau katakanlah beralih ke SBI? Manfaat apa yang kira-kira bagus ya dibandingkan dengan BRK? Yang pertama yang harus saya jelaskan adalah bahwa
SBI itu bukan badan yang serta-merta lahir, bukan. Jadi pada waktu di sebelum Rakernas 2021 itu kan diangkat ke pengurusan oleh Ibu Ketua Umum ya. Jadi tadi saya tambahkan sedikit dari hasil Rakernas dari Komisi B dari yang disampaikan tadi ya, dari mulai periode Pak Edi, masalah BRK udah dibahas, Pak. Jadi lambat lah, lama, karena saya juga peternak jadi saya tahu persis. Nah kemudian sehingga waktu itu idenya adalah yang tadinya hanya untuk thoroughbred, kenapa tidak juga untuk kuda-kuda G gitu loh Pak. Jadi artinya diluaskan lagi pada waktu itu. Nah itulah yang dibawa ke forum Munas gitu kalau saya nggak salah di Januari 2020. Kemudian sebelum Rakernas 2020 itu kan dibentuk pengurusan. Nah dibentuk pengurusan kemudian saya diangkat menjadi koordinator bagian registrasi. Apa itu koordinator bagian registrasi? Secara nomenklatur ya saya adalah ketua BRK. Ketua BRK. Ketua BRK kan dulu namanya Kepala Biro Registrasi. Nah, itu dulu Ibu Suarjono. Kemudian Biro Registrasi itu Kepala Biro Registrasi Kuda diganti namanya menjadi Koordinator Bagian Registrasi. Korbak Registrasi. Jadi kemudian dari Ibu Suarjono kemudian kepada Pak siapa pada waktu itu ya? Pak Suhadi apa siapa ya, lupa saya, maaf namanya. Saya kurang mampu sekarang. Kemudian saya menggantikan beliau. Ya, walaupun start bookkeepingnya tetap menurut saya Ibu Suharjono. Start bookkeepingnya ya. Nah kemudian pada waktu saya diangkat, saya menjadi katakanlah sebagai ketua BRK yang baru. Gitu loh ya. Nah kemudian itu dibawa ke Rakernas 2020. Jadi saya waktu itu sudah jadi pengurus, sudah jadi korbak registrasi. Garis miring ketua BRK lah. Nah, di situ kemudian kita bahas kembali. Sehingga kemudian bagaimana pada waktu itu prinsip-prinsip yang mau dibuat di statbook yang untuk thoroughbred tadi juga digunakan di Kuda G itu diadopsi di sana. Nah, kemudian akhirnya disepakati berdirinya suatu badan baru di Rakernas Provinsi 2020. Nah itu apa nama badannya? Statbook Indonesia. Oh, berarti itu merupakan keputusan Rakernas ya? Keputusan Rakernas. Dan bukan dikatakan adalah badan yang berdiri seperti itu sendiri, tidak. Jadi ini adalah perubahan nama dan perubahan sistem dari BRK, Pak. Gitu. Nah, kembali ke soal tadi, bedanya dengan BRK, apa manfaat yang mungkin pasti positif dong? Orang berubah itu atau apapun sistem berubah, pasti menuju ke yang lebih baik. Apa itu, Pak? Jadi, pertama, kalau zaman dahulu, proses pengurusan itu kan melewati beberapa tahap, Pak. Jadi, dari mulai pengurus itu kemudian kepada kepala ketua registrasi di wilayahnya, kemudian sampai ke BRK, dari BRK kepala biro registrasi juga harus ada juga dari Pemprov, kemudian kepala biro. Jadi cukup panjang lah pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu disepakati agar ini bisa langsung saja seperti itu. Nah, jadi kemudian kita memberikan pilihan juga, kan kalau di masa lampau BRK itu kan proses registrasi itu melalui surat, Pak. Nah kami di sini tidak hanya surat masih boleh, karena ada beberapa waktu itu pernah dari Jawa Tengah lewat surat, ya. Tetapi kami memberikan pilihan agar bisa dikirim lewat email, seperti itu. Nah jadi dengan email ini itu pasti lebih murah, ya, dan kemudian lebih cepat ya. Dan kami juga kalau di email itu kan tercatat, terdata, Pak, secara sistem kan, karena ini masuk ke dalam sistem kita. Yang mengirimkan email itu siapa? Registrasi itu adalah haknya pemilik kuda, tetapi dia bisa dibantu oleh verifikator. Ya, jadi verifikator itu kan memverifikasi kuda tersebut. Ya kan? Nah kemudian kalau misalnya jadi ada dua cara, Pak. Dari pertama si pemilik kuda langsung minta registrasi ke kita. Kemudian dia menunjuk sendiri
dari dalam daftar verifikator dia menunjuk sendiri siapa. Oh, boleh memilih. Oh, boleh, walaupun bukan wilayahnya. Oh, tetap di dalam satu wilayah. Oh, dalam satu wilayah. Itu Nah, per provinsi, Pak. Nah, itu masalahnya. Ini ada masukan dari Pak Pras Jenendra Stable. Iya. Misal satu contoh, ada verifikator yang jauh dari lokasinya. Misalnya katakanlah verifikatornya di Surabaya, tetapi kuda yang harus diregister gitu, misalnya itu ada di Ngawi, di pojokan Jawa Timur misalnya. Nah, dikaitkan dengan biaya ini kan. Ketika saya juga pernah melihat ada minum kelapa. Iya. Pak? Iya. Dari surat keputusan 004 itu verifikator untuk penggantian ongkos verifikator datang gitu misalnya diukur dengan jaraknya. Itu gimana, Pak? Kira-kira jalan keluarnya? Di Rakernas 2020 tersebut sebenarnya masalah biaya itu sudah dibicarakan, Pak. Loh, itu keputusan Rakernas? Iya, karena pada waktu itu di dalam, ya pasti waktu Rakernas kan kita ada obrol-obrol kan, sembang saran. Nah, kita juga telepon-telepon lah pengurus-pengurus Pemprov untuk dapetin aspirasi. Nah, pada waktu itu angka yang dirasakan tidak memberatkan itu Rp500.000 per ekor kuda pada waktu itu. Tetapi waktu itu Ibu Ketua Umum tanya saya, Pak Irfan, apakah bisa murahkan lagi? Ya bisa, Bu, kita gunakan 500.000 itu sebagai angka tertinggi. Angka tertinggi, Pak. Jadi startnya dari 200.000. 500.000 itu termasuk angka tertinggi. Angka tertinggi. Termasuk di dalamnya adalah biaya verifikator. Apa di luar? Oh, di luar. Saya ceritakan. Oke. Jadi untuk angka tertinggi itu karena kuda lokal itu cuma 200.000, Pak. Kuda lokal dan G1 itu 200.000. Kuda G2, G3 itu 300.000. Atau seperti itulah ya. Setiap kenaikan. Iya, 100.000. 100.000 itu 400.000. Oke. Atau G3, G4 itu 400.000 ya. Jadi ada gradasi lah. Lalu yang terakhirnya itu KP5 ke atas, Pak. Itu 500.000. 5, 6, 7, 8, terus aja. Itu 500.000. 500.000 dibatasi. Jadi artinya kita sendiri juga memutuskan itu menggunakan itu sebagai angka tertinggi. Nah, tadi masalah verifikator. Di Rakernas juga dibahas siapakah yang berwenang menunjuk verifikator. Nah, itu dari mana itu? Nah, makanya kan tadi kembali kepada yang cerita sejarah tadi, Pak. Kewenangan untuk melakukan registrasi itu kan ada pada staf bookkeeper. Oke. Kalau dulu tuh Weatherby itulah. Oke. Nah, karena rentang kendalinya Indonesia terlalu luas, di luar negeri juga sama. Kita mengangkat verifikator. Jadi verifikator ini adalah perpanjangan tangan saya karena saya diangkat sebagai staf bookkeeper untuk kemudian kan misalnya ada kuda 10 di sana, nggak mungkin saya keliling Indonesia. Nah, itu diangkatlah verifikator untuk menjadi perpanjangan tangan staf bookkeeper, Pak, untuk memeriksa kudanya. Dari laporan itulah kemudian ditetapkan. Artinya kalau berbicara ini kan kewenangan ada pada staf bookkeeper kan, karena wakili staf bookkeeper. Kita ingat tadi, makanya saya perlu cerita tuh prinsip Weatherby tadi. Nah, akan tetapi di Rakernas itu disampaikan hambatannya bahwa kalau Pak Irfan main tunjuk aja, Pak Irfan nggak tahu dong dia siapa dan di mana. Betul. Wah, itu kita sadari. Akhirnya kemudian disepakati di Rakernas bahwa usulan verifikator itu dari Pemprov, Pak. Oh, Pemprov. Jadi kalau misal satu contoh, Pak Armen Arif. Ini Pak Armen, halo Pak Armen, ini saya tanyakan ini. Jadi di Sumatera Barat misalnya, verifikatornya itu ada di mana ya? Pagaruyung apa di mana gitu kan ya? Terus sementara yang lain di situ tidak terlalu banyak kuda misalnya. Nah, ini berarti yang menunjuk atau mengusulkan paling tidak itu kan Pemprov. Berarti mestinya gitu ya, teman-teman peternak itu bisa mengusulkan verifikator lain. Nah, jadi ini kan gimana? Karena Bapak kan ngomong Sumatera Barat. Iya. Justru usulan
ide bahwa verifikator diusulkan Pemprov, ya selain tentu ya staf bookkeeper juga bisa, itu justru dari Pak Gus Rial dari Sumbar. Saya ingat persis karena saya yang di forum itu berbicara dengan Pak Gus Rial. Oh gitu. Nah bedanya begini Pak, salah satu hambatannya adalah dulu ya di zaman BRK itu dibatasi untuk pengurusan registrasi di tingkat Pemprov hanya 2 orang Pak. Kalau Statbook malah kita meminta kepada Pemprov sebanyak-banyaknya. Oh, sebanyak. Agar masyarakat itu punya pilihan karena itu hak dia. Dan supaya jaraknya lebih dekat. Iya, betul. Jadi saya lihat misalnya begini ya, kalau seperti Yogyakarta yang saya tahu pasti ya, Jawa Tengah itu bisa Bapak lihat di dalam daftar verifikator kita itu banyak sekali Pak. Jadi memang Pemprovnya banyak kasih usulan gitu. Bahkan mungkin minggu lalu masih ada lagi tambahan dari mana. Kita sangat menerima begitu. Karena yang tahu kondisi wilayah kan Pemprov masing-masing. Nah, berarti sebetulnya masalah ini bisa selesai kalau misalnya Pemprov mengusulkan verifikator baru, diusulkan ke SBI gitu kan, lalu di SK-kan. Selesai kan sebetulnya? Betul. Oke. Satu sisi itu otomatis bahwa ini juga justru terkait kami yang banyak kan, kalau kami dari pusat itu kan berkomunikasi dengan wakil koordinator bagian registrasi yang ada di wilayah. Justru kami yang selalu ya bisa lewat langsung atau lewat Pemprov dalam komunikasi ya, sebagai sahabat gitu ya. Saya juga komunikasi dengan Jawa Timur, Sulut, Jawa Tengah, Jogja, dengan Sumbar gitu. Saya selalu bilang, tolong dong, saya dapat laporan di daerah tertentu ini kok kayaknya minim verifikatornya. Nah, tolonglah bisa diadakan. Tetapi memang Pak, kalau kita mau jujur, secara teori itu mudah, tapi nyari orangnya ternyata susah juga Pak. Saya juga memahami kesulitan Pemprov Pak. Karena untuk dapat orang yang ngerti kuda, misalnya tadi Bapak bilang di Ngawi, itu kan yang menjadi verifikator harus orang yang ngerti kuda Pak. Karena dia harus melihat itu marking kudanya, ya kan. Kemudian bisa dia begini. Kalau yang masa lampau misalnya belum diregistrasi, ya kan dia harus misalnya membedakan antara kuda umur 1,5 tahun dengan 2 tahun misalnya, umur biologis ya. Dia harus juga punya gitu. Lalu apa syaratnya sebagai seorang verifikator itu? Ya, jadi kita saat ini menggunakan syarat yang paling luas Pak. Karena kalau kita terapkan harus dokter hewan, which is kami sangat bahagia kalau ada dokter hewan ya pasti ya. Cuma kan ada daerah-daerah yang tidak ada. Bahkan Sulut pun setahu saya juga dokter hewan tidak ada. Ini setahu saya ya. Jadi kalau kami prinsipnya adalah sama seperti waktu Weatherby mencanangkan Statbook pertama di dunia. Apa sih Pak prinsipnya? Kejujuran Pak. Karena Weatherby itu dia mau bilang ini kuda lahir tanggal sekian, zaman dulu kan nggak ada lembaga akte kelahiran atau apa, tapi orang percaya begitu. Jadi orang ngerti kuda dan jujur. Harus jujur dulu Pak. Jujur dulu. Ngerti kuda. Oh gitu. Iya, sederhana aja. Berikutnya apa lagi? Ya, tentu mampu menggunakan media komunikasi ya, menggunakan handphone lah. Smartphone. Ya, smartphone ya. Karena kan sekarang mulai gampang ya. Nah, kan memang lewat email gitu. Nah, jadi dia juga bisa lewat. Kenapa email gitu? Karena dengan email itu kami betul-betul terbantu untuk bikin daftar dari komunikasinya gitu secara historis. Ya kan, secara rentang waktu kan kelihatan. Nah, yang kedua mungkin juga yang penting begini Pak. Dengan sistem Statbook itu kami berharap ini akan jauh lebih akurat. Misalnya dulu di BRK itu Bapak punya kuda 4 tahun atau lahirnya kapan, nanti tinggal isi formulir, bilang tanggal sekian, ini pas. Biasanya kalau yang penting secara dokumentasi dirasakan benar, ya udah selesai. Tidak kebenaran materialnya. Saya ambil contoh begini. Misalnya balasannya ternyata kuda tersebut misalnya dikatakan lahir tanggal 8 September misalnya. Oh, tidak bisa, karena di bulan Februari itu sudah ada kuda lain dengan induk yang sama lahir dan sudah tercatat. Berarti kan dari Februari September itu kan selisih
7 bulan ya. Secara teori ya nggak mungkin lah. Nanti itu tinggal diganti, saya tinggal naikin aja. Oh, berarti sekarang lahirnya Desember, diterima. Kebayang Pak ya? Iya, artinya justru malah fleksibel ya? Ya, tergantung pengakuan gitu. Iya kan? Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah di pacuan. Sehingga persahabatan kita menjadi rusak. Nah, pacuan orang berantem, enggak tuh tak lahirnya tanggal sekian, ini sekian. Gitu. Oh gitu. Nah sekarang lebih simpel ini, Pak Irfan. Ya. Kalau seseorang punya keinginan untuk mendaftarkan kudanya di SBI, langkah-langkah pertamanya apa saja dan seterusnya sampai keluar itu seperti apa langkah-langkahnya itu? Jadi ada 2 pilihan, Pak. Oke. 2 pilihan. Yang pertama dia langsung ke SBI. Langsung dalam pengertian? Saya mau registrasi, ya bahasanya, bahasanya nggak usah terlalu formal boleh. Yang penting sopan lah Pak. Mohon maaf nih, atau nyuwun sewu, saya mau registrasi kuda ini, namanya induknya ini, pejantannya ini. Itu kita yang penting bisa baca, ngerti, kita terima. Nanti dia akan tembuskan itu kepada verifikator yang dia pilih, Pak. Kan dia dalam daftar verifikator, dia lihat itu, dia tembuskan. Nah nanti kemudian dia verifikator itu akan memeriksa kuda tersebut, laporannya kirim ke SBI. SBI kemudian akan cocokkan dengan data yang ada di dalam database BRK. Gitu loh, karena memang basisnya kan dari database BRK. Kalau ternyata tidak ada masalah, ya kemudian langsung kita terbitkan. Datang itu kemana kantornya SBI, Pak? Kenapa? Kan kalau misalnya datang, ada kantor SBI nggak? Ada di Jakarta. Boleh Pak disebut Pak alamatnya? Alamatnya di Jalan Valatian Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada di websitenya juga ada alamatnya. Oh ada ya? Alamat suratnya kan kita tampilkan di website Pak. Siap. Emailnya. Siap. Berarti sesungguhnya itu langkah pertama. Atau langkah kedua. Langkah kedua? Kan kita tahu bahwa ada masyarakat yang tidak familiar dengan email, dengan apa, dan seterusnya. Nah, dia bisa melihat di verifikator, mana yang dia pilih, dia telepon. Pak, tolong Pak, registrasi kuda saya. Nanti verifikator akan membantu. Verifikator yang akan kirim laporan ke kami, ini ada kuda, induknya ini, pejantannya ini, ya kan, kemudian lahir kapan, dia udah periksa, menurut dia itu benar, akurat, kemudian dia akan registrasi. Yang melakukan istilahnya komunikasi ke SBI itu adalah verifikator. Jadi punya 2 pilihan. Iya, jadi tidak ada alasan peternak karena gaptek misalnya kan, atau ada verifikator gitu. Ada verifikator. Nah, masalahnya verifikator pernah ada pelatihan nggak Pak? Jadi begini Pak. Pada gelombang pertama pengangkatan verifikator, kan kami harus ngejar waktu itu menjelang ke Jurnas dan sebagainya. Itu kita ada pelatihan, kita ada Zoom meeting dan seterusnya. Nah, kemudian wakorbak ini kan sudah memahami Pak tugas dan fungsinya, ya kan. Nah, kemudian kalau ada usulan-usulan lagi, nah tentu wakorbak ini yang akan memberikan pelatihan lah atau apa. Dan prosesnya kan sebenarnya mudah Pak, sehingga verifikator ini ada apa-apa juga bisa tanya ke wakorbaknya. Pak ini bagaimana gitu. Satu kali dia udah bisa registrasi, seterusnya itu dia pasti akan tahu. Sama nggak? Maaf ini kalau saya bandingkan, kadang ada peternak yang mengatakan, oh kalau justru beralih ke SBI biayanya malah tambah mahal misalnya. Oh iya, tadi pertanyaan mengenai biaya verifikator. Jadi begini Pak, memang pada masa lampau itu kita sempat berpikir untuk membuat standarisasi masalah transport, ya biayanya berapa. Tapi ternyata dalam praktek itu juga tidak bisa ternyata. Karena karena wilayah dari verifikator ini kan berbeda-beda. Contoh begini Pak, misalnya saya ngomong yang ekstrim lah, misalnya di Aceh misalnya. Nah Aceh itu kan verifikator dan dokter hewan itu di Banda Acehnya sebenarnya, sedangkan pusat kuda itu di Aceh Tengah. Gitu loh. Nah itu jaraknya kalau saya nggak salah itu 6 jam Pak. Bayangkan kalau kita samakan dengan verifikator yang ada di Salatiga yang mungkin cuman jalan kaki udah sampai. Nah jadi kita mau pakai yang mana gitu. Jadi kita akhirnya briefing kepada para verifikator, tolong agar Anda gunakan biaya yang serendah mungkin. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya sempat dengar kabar juga, tapi saya tidak pernah tahu kebenarannya ya. Ada verifikator yang nakal, cuma selentingan. Siapa namanya, apa perbuatannya itu tidak pernah sampai. Padahal kami punya email pengaduan, ya kan. Nah,
Dan yang seperti itu kan bisa dikonfirmasi ke kami. Bisa jadi ada satu kejadian komplain ternyata orang tersebut malah bukan verifikator resmi begitu loh. Oh, itu persoalan ada ya. Lagi. Iya, ini pemirsa Baharna TV yang sekaligus mungkin juga adalah para peternak gitu ya. Andai kata ada keluhan atau katakanlah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP, standar operasional dan prosedur misalnya, bisa melakukan pengaduan. Kalau tidak ya mungkin menyampaikannya ke verifikator gitu kan ya. Bisa ke Wakorbak juga. Ke Wakorbak nih masing-masing ya. Oke. Atau bisa langsung email ke kami ya kan. Ya. Ada emailnya juga, kita itu di Statbook. Statbook.or.id atau registrasi @statbook.or.id. Ada satu Pak Irfan, ada satu keluhan lagi juga. Misalnya soal nama kuda. Prinsip-prinsip nama itu disetujui seperti apa, Pak? Ini mungkin perlu penjelasan. Satu contoh saja, misalnya katakanlah kuda King Halim misalnya ya. Kuda King Halim itu kasih nama lalu belakangnya dikasih KH misalnya. Itu boleh apa tidak? Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, sejarahnya Statbook ini kan bermula dari BRK. BRK itu orientasinya kepada Statbook Victoria yang sekarang jadi Statbook Australia. Nah, di Statbook Australia itu jelas bahwa singkatan itu tidak diperbolehkan. Singkatan itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Itu kami sudah cek, memang peraturannya demikian. Nah, tadi Bapak nanya KH. Nah, suatu ketika saya dapat laporan dari anak-anak. Itu KH bagaimana, Pak? Itu boleh nggak singkatan? Saya bilang coba cek di Statbook Australia seperti apa ketentuannya. Which is itu juga mengadopsi ketentuan Statbook internasional. Ternyata memang tidak boleh. Ya sudah, kalau memang tidak boleh ya ikuti saja, saya bilang. Nah, kemudian tiba-tiba ini ada komplain, Pak, kenapa nggak boleh? Nah, kemudian saya berpikir lagi, setiap Statbook itu kan sebenarnya boleh membuat aturan yang lebih tegas sebenarnya, tapi tidak boleh melanggar. Misalnya gini loh, kalau misalnya Bapak bikin peraturan, misalnya gini, peraturan itu 10 misalnya, ya kan, minimal 10. Nah, Bapak boleh bikin yang lebih ketat sebenarnya. Jadi Statbook internasional prinsip-prinsipnya, gitu ya. Nah, tapi kemudian saya berpikir lagi ya, kenapa kita harus terlalu Australia? Saya bilang, coba dicek di peraturan Statbook internasionalnya, begitu ya. Nah, di peraturan Statbook internasional ternyata itu yang tidak boleh itu kalau seluruhnya singkatan. Maksudnya seluruh singkatan gimana? Misalnya apa ya? Katakanlah misal satu contoh. A, B, C, D, gitu loh. A, B, C, D. Iya, atau A, B, C, D, E, F, gitu loh. Atau begini, saya nggak hafal misalnya kudanya King Halim ya. Misalnya saja Dragon Runner KH, Lady Arya KH misalnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Oh, boleh. Akhirnya kan karena ini kan unik, Pak. Ya, karena unik, akhirnya kita coba rujuk lagi ke peraturan Statbook internasional. Ternyata peraturan Statbook internasional itu yang nggak boleh itu kalau semua singkatan. Kalau salah satunya singkatan boleh, gitu loh. Karena waktu itu tiba-tiba saya terpikir, tuh itu kok AP ini kan AP-nya singkatan. Kok ini Statbook Australia aneh gitu loh. Kebayang, Pak ya? Nah, memang kasusnya yang KH ini bagus juga karena membuat kita jadi terpicu gitu. Coba deh kita teliti lagi. Kok di Amerika tuh boleh, kok Australia enggak? Ternyata Australia menerapkan kebijakan yang lebih ketat. Mereka tidak boleh singkatan sama sekali. Ada singkatan sama sekali. Berarti untuk SBI boleh? Kami akhirnya merujuk ke Statbook internasional. Oh, gitu. Artinya kalau hanya salah satunya singkatan boleh. Karena saya juga berpikir jangan-jangan nanti ada orang Indonesia yang ingin punya kuda, misalnya Tuan Sejati, tapi dia mau nulis tuannya pakai T, N titik. Wah, kalau saya nggak boleh, aneh juga ya kan gitu. Nah, akhirnya
kalau begitu saya bilang udah kita ikut yang internasional saja. Jadi akhirnya kita putuskan itu boleh. Boleh seperti itu. Nah, ya, berarti persoalan nama singkatan boleh, tapi jangan semuanya. Semuanya singkatan. Kalau saya suka ABC boleh. Tapi kalau ABC saja tidak boleh. Gitu. Ini pemirsa Barna TV khususnya Pak Kusnadi Alim. Ini boleh Pak menggunakan di belakangnya. Itu saya pikir sudah clear ya. Sudah clear ya. Karena pada waktu itu kita kan juga harus fair ya bahwa kita harus betul-betul tidak bisa coba hanya Australia tok gitu yang kita ikutin, enggak. Nah makanya waktu itu tiba-tiba coba kita lihat, karena waktu itu sempat terpikir kok ini kan boleh ya. Nah saya minta dicek di Statbook internasionalnya boleh apa enggak. Ternyata boleh. Kalau Australia itu ketat, tidak boleh singkatan sama sekali. Bisa di browsing di naming policy-nya yang ada di websitenya Statbook Australia. Sedangkan kalau di peraturan Statbook internasional itu boleh asal tidak semuanya. Gitu loh. Jadi kita ya udah deh kita pakai yang Statbook internasional saja. Jadi prinsipnya bahwa Statbook Indonesia boleh bikin peraturan asal lebih ketat, bukan malah melanggar gitu loh Pak. Misalnya dibatasi 10 kita bikin 15 tuh nggak boleh. Tapi kalau Statbook Australia internasional bilang 10 kita bikin lebih ketat 9 misalnya, atau pokoknya lebih ketat lah, itu boleh. Nah, kemudian yang pertama begini Pak, prinsip dasar pemberian nama Statbook itu adalah dia tidak boleh melanggar kesopanan Pak, etika. Pemberian nama kuda maksudnya? Pemberian nama kuda ya. Misalnya begini, bahasa-bahasa yang kotor gitu loh, ya kan. Makanya kadang-kadang kalau yang pakai bahasa daerah, sebelum saya setujui namanya, kemudian saya minta admin untuk tanya itu artinya apa gitu loh. Kalau nama random misalnya apalah bleh, nah itu ini pasti bercanda, udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini berbau bahasa daerah, nah kita harus tanya juga, jangan sampai maaf ya itu artinya kotor gitu di daerah tersebut. Ya, jadi tidak boleh melanggar etika, kesopanan dan yang kedua adalah nama tersebut tentu tidak boleh melanggar hak-hak orang lain ya. Misalnya? Iya, hak kekayaan intelektual orang lain. Ya, jadi yang seperti kasus King Halim kemarin ditanyakan ke saya juga oleh kawan-kawan, itu masalah Snow White. Nah, Snow White itu adalah merek dagangnya Disney gitu loh. Ya, merek dagangnya Disney. Memang ada pertanyaan kenapa ada kuda-kuda lain yang namanya Snow White. Saya tidak tahu ya. Apakah dulu mungkin masalah kekayaan hak intelektual, hak atas kekayaan intelektual pihak di negara tersebut mungkin dulunya berbeda, karena itu kan sangat sektoral ya. Sangat bergantung kepada region dia masing-masing. Tetapi dari kami, apapun karena pemahaman kami itu, dan kami sudah cek memang itu masih atas nama Disney gitu. Jadi tidak boleh, dan itu sudah ada kita sebutkan dalam peraturan Statbook kita sejak lampau gitu. Ya, kemudian juga dia tidak boleh. Kemudian masalah nama, ya misalnya ada kasus juga misalnya yang sampai ke saya, ada yang mau ngasih nama kudanya itu Samratulangi. Ya, nama pahlawan. Saya bilang, waduh, ini kita harus izin keluarganya. Oh gitu. Ya, kemudian itu peraturannya kalau kita lihat ke Statbook Australia jelas ya. Misalnya kekayaan itu tidak hanya merek ya, termasuk juga hak cipta, judul buku misalnya. Tapi judul bukunya tidak mesti spesifik. Misalnya begini, ada judul buku namanya Cinta. Iya kan? Kita kasih nama kudanya Cinta ya nggak melanggar dong, karena too general, terlalu umum begitu. Tapi kalau ngasih nama kuda Anak Bajang Menggiring Angin, ya tolonglah minta izin sama keluarganya Pak Mangunwijoyo kan. Oh begitu. Iya. Tapi dulu ada kuda yang bernama Krisdayanti, kuda terkenal kelas E ya. Kalau sekarang pasti saya minta izin sama Krisdayanti. Oh gitu ya. Iya, nah kemarin dia juga menarik Pak. Ada nama kuda Habibi, saya izinkan. Oh gitu. Karena kan itu bisa, Habibi kan sahabat dalam bahasa Arab. Iya. Tapi kalau dikasih nama B.J. Habibie, itu pasti saya bilang minta keluarganya Pak B.J. Habibie. Oh gitu. Misalnya kalau ada orang kasih nama kuda Soeharto, ya pasti saya akan izinkan. Iya. Tapi kalau bilang Jenderal Soeharto, ya ketemu Mbak Tutut misalnya. Iya. Jadi ini bagaimanapun tadi yang seperti saya katakan ya, bahwa berkuda ini olahraga yang sangat bermartabat Pak. Marilah sama-sama kita menghargai lah seperti itu. Oh gitu. Kebudayaan, kultur, hak orang lain dan sebagainya. Menyangkut ini nih,
kalau semuanya sudah sesuai SOP, dari orang atau katakanlah hari ini ada kuda lahir, hari ini juga misalnya di foto, di video apa segala macam, verifikatornya juga datang, lalu dikirimkan, sekarang gitu ya. Akuratnya di situ. Gitu ya. Jadi harus apa? Harus ada video, harus ada foto. Video, Pak. Apa berupa apa? Kan yang penting itu kita foto pakai timestamp kamera namanya. Itu gratis di-download dari Google Play. Gitu. Jadi waktu di foto itu kan kelihatan tanggalnya. Gitu. Kapan dia lahir, apa? Dan juga kita sangat permisif juga, Pak, masalah kelahiran. Dulu itu kan udah nih, kan kita sepakat musim kawin itu dimulai 1 September, ya toh. Teorinya kan akan lahir di Agustus. Ada yang lahir ke Juli, Pak. Akhirnya orang ngaku-ngaku Agustus, kan bohong kan. Nah, kita mengadopsi prinsip Startbook yang terbaru, Pak. Prinsip Startbook Internasional terbaru adalah bahwa bagi orang-orang yang telah mengikuti aturan tidak boleh dihukum karena mengikuti aturan. Dia udah ikut aturan, kawin 1 September lah, anaknya lahir kecepatan di Juli. Masa gini gimana? Masa dia harus bohong ke 1 Agustus gitu. Nah, itu kita sudah putuskan, kita ikuti juga ketentuan Startbook. Sebenarnya itu Australia yang pertama mulai. Saya pikir Australia sangat advance ya masalah Startbook. Sehingga kita enak-enak aja tinggal, oh bagus nih. Nah, kita sepakat kalau dia lahir di Juli akan kita catatkan di 1 Agustus. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi ini itu acceptable ya, praktek yang diterima. Iya. Pengurusan BRK. Iya. Mulai dari lahir hari ini, kira-kira berapa hari ke depan misalnya semua on time? Jadi, berapa hari ke depan? Berapa lama lah intinya? Apanya? Selesai semuanya? Selesai semua. Jadi ini semua bergantung kepada pengurusan di wilayah sebenarnya. Karena dari mulai verifikator bekerja, bisa kuda mengirimkan marking ke kita. Jadi itu tentu perlu waktu. Tetapi kalau prosesnya sudah lengkap di kita menganut standar Startbook Australia juga, itu dikasih waktu kan 30 hari. Kita harus selesaikan, Pak. Maksimal, tidak boleh lebih dari 30 hari. Tidak boleh lebih ya. Di dalam praktek, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada yang lebih dari 1 minggu. Prakteknya? Itu sudah lengkap ya, Pak? Iya. Kadang-kadang ada masalah, misalnya tadi ternyata begitu dicocokkan kudanya tidak ada di dalam sistem kita, misalnya di BRK. Kalau kayak gitu-gitu kita juga tidak bisa, ya kan? Atau misalnya ada kuda yang ada administrasinya yang keliru atau apa, ini yang suka menjadi hambatan. Tetapi Bapak, kita harus lihat juga sejak berlakunya peraturan Startbook Indonesia tanggal 1 Juli 2020, nah kuda-kuda yang lain setelah itu insya Allah akan jauh lebih cepat. Kenapa demikian? Karena sepanjang kuda tersebut mengikuti aturan, karena prosesnya kan begitu kuda mau kawin, itu pejantan maupun induknya dia daftar ke kita tanpa biaya. Nanti kita langsung siapin sistemnya, Pak. Misalnya Bapak punya pejantan X, betinanya Y, tinggal kirim email aja. Didaftarkan? Iya, caranya gampang aja, tinggal email. Untuk memperoleh register juga? Bukan, untuk dia daftar sebagai induk atau pejantan tahun musim kawin yang bersangkutan. Oh, nah, tanpa biaya ya? Tanpa biaya. Jadi nanti begitu mereka daftar, ya kemudian kita akan langsung, kan itu terpampang di website kita, Pak. Siapa induk, siapa pejantan, itu ada, Bapak bisa cek. Daftar pejantan, daftar kuda induk. Nah, Bapak bisa lihat. Nah, nanti itu semua aware tuh. Semua verifikator juga mestinya akan melihat bahwa oh ini udah ada induk-induk ini. Nah, kemudian begitu lahir itu kita kasih batas waktu, saya kalau tidak salah 2 kali 24 jam atau sekitar itu ya, untuk cuma di foto aja, Pak. Foto, kasih tahu ke verifikator, Pak, udah saya lahir, gitu. Gitu. Ya, sampaikan ke kita. Itu belum perlu ngapa-ngapain. Ada tanda tangan Pengprov nggak itu? Nggak perlu, Pak. Oh, nggak perlu. Karena kan begitu dia kirim foto, itu langsung di sistem disimpan fotonya. Oke. Di sistem disimpan. Jadi kita punya ini big data, Pak, Startbook Indonesia. Banyak orang salah paham, dia pikir itu kayak program Word gitu loh. Enggak, ini dia big data itu. Yang kalau kita buka sih juga ini keriting-keriting gitu apa, enggak, bentuknya itu dia akan makin membesar gitu, Pak. Jadi big data. Jadi bukan kayak ya bisa kita apa ya, kalau Word itu kan ketik simpen di sini, enggak. Ini kita tuh sistem otomatis ya. Sistem yang akan bekerja. Yang menentukan dia G1, G2, G3 juga bukan kami.
Di sistem itu. Begitu syarat-syaratnya terpenuhi, sistem akan kasih ini G3, ini thoroughbred. Ini apa? Begitu loh. Maka untuk mempermudah tugas-tugas. Oke. Nah, kalau kemudian ini semua ngikutin itu enak. Begitu kemudian 8 bulan, usianya sebelum 8 bulan, kan tinggal kirim lagi email. Pak, itu loh yang udah saya tanggal sekian itu saya mau tak registrasi. Langsung kita akan terbitkan nomor registrasi. Untuk yang berikut ya Pak, nggak ada lagi formulir, nggak perlu, karena semua udah dicatat di sistem. Gitu loh Pak. Begitu nanti dia sebelum 2 tahun, maksimal 2 tahun kan kasih nama, ya kan? Ya tinggal mau kasih nama boleh, ya kan? Pak, yang itu yang sudah dapat nomor registrasi ini, kami kasih nama kuda ini, nggak perlu lagi formulir atau apa. Nah, gitu. Apa yang kira-kira mungkin sebagai ketua SBI yang perlu Pak Irfan himbau kepada para peternak di seluruh Indonesia? Silakan Pak, langsung. Jadi yang pertama tentu kami berterima kasih ya atas dukungan dari rekan-rekan peternak, ya, peternak kuda. SBI itu masih baru berusia 1 tahun, itu banyak kekurangan. Dan kami tidak pungkiri bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, oleh karena itu dari kami lebih berbahagia apabila ada keluhan atau apapun saran itu bisa disampaikan langsung gitu. Jadi bisa disampaikan ya tentunya melalui email ya kepada SBI gitu ya, sehingga kemudian hal ini bisa kita perbaiki, termasuk juga bila ada katakanlah hal-hal yang kurang baik ya, misalnya ada ketidakakuratan data atau apa, itu langsung aja disampaikan ya, karena beberapa kali kami mendapat informasi atau berita simpang siur begitu kami telusuri ya ternyata sebenarnya ya mestinya tidak ada masalah juga seperti itu. Karena gitu. Ya lebih karena kesalahpahaman misalnya. Ya misalnya tadi seperti itu biayanya mahal lah, kan kami bingung gitu. Karena penetapan biaya itu kan kita sudah sepakati sebelumnya. Nah, kemudian saya tanya ke Wakorbat, Wakorbatnya tanya saya, kuda yang mana Pak yang katanya mahal? Nah, saya jadi bingung lagi. Yeah. Jadi artinya bahwa akan lebih baik dan lebih mencapai solusi apabila ada masalah itu langsung sebut saja, Pak, kuda ini lama pengurusannya gitu loh. Pak, untuk pengurusan kuda ini verifikatornya minta duitnya banyak kan misalnya, atau istilahnya apa ya, meres gitu. Lebih baik begitu gitu, sehingga kami nggak menduga-duga ini apa sih masalahnya seperti itu. Karena kadang-kadang apa yang ya apapun kan, kalau kita itu kan apapun kan pasti karena cinta pada organisasi, ingin juga memperbaiki. Nah, caranya tentu ya, cara memperbaiki tentu kan harus langsung saja, jangan misalnya katakanlah Pak Bagus, Pak Irfan, wah masyarakat ini bilang mahal. Saya tanya, Pak Bagus yang katanya namanya masyarakat itu yang mana orangnya, pengurusan yang mana, kuda apa, biar kita juga clear gitu. Karena dari kami ini kan semua ya bisa dikatakan tidak ada yang seperti itu gitu. Jadi biar kita jelas, kalau istilahnya tadi ada katakanlah laporan verifikator meres harga, kan kami nggak mungkin berbuat apa-apa kalau kita nggak tahu siapa orangnya. Satu. Yang kedua, kalau memang benar dia meminta harga yang besar katakanlah, kan kita juga tidak bisa langsung mengambil keputusan bahwa dia meres kan kita mesti tahu juga apa sebabnya, ya kan, karena pada dasarnya masalah biaya verifikator itu kan kesepakatan Pak, karena kita nggak bisa tetapkan karena memang terlalu variabelnya terlalu banyak. Bukan masalah biaya itu sebagai satu keputusan independen dari SBI, tidak ya? Enggak. Oh enggak ya. Memang itu kan pasti kita akan sampaikan di Rakernas biasanya, atau misalnya pun kita nggak tahu ya, ini misalnya saya berandai-andai, biasa kita selalu sampaikan ke Rakernas, tapi kan kita pasti tanya dulu lah ke Pemprov, dan kita kemukakan masalahnya. Nah, ini juga ada Pak, kemarin juga saya dapat informasi, ini SBI itu dapat uang banyak. Nah, ini juga saya bingung Pak. Kenapa demikian? Karena ini kan kudanya ribuan yang lahir dan seterusnya. Saya begini melihatnya, saya tidak tahu jumlah kuda itu. Ya, saya berharap ada ribuan kuda yang lahir setiap tahun. Akan tetapi
kalau kita buka-bukaan ini Pak ya, buka-bukaan bahwa kalau misalnya di data-data yang sebelumnya itu dari zaman BRK itu jumlah kuda itu antara 180 sampai 200 ekor dalam setahun yang diregistrasi. Ini data. Di kami juga kurang lebih sama, begitu loh Pak. Nah kalau kita gunakanlah 200 ekor dengan kemudian menggunakan yang tertinggi, tadi kan saya bilang yang tertinggi Pak. Ya 500.000. Itu kan kita ketemu 100 juta. 100 juta. Satu tahun. 100 juta. Nah, sedangkan kita punya staff, ya kan? Staff kita ada 2 orang yang mengelola admin, ya kan? Nah, 2 orang itu kalau kita pakai UMR Jakarta 4,5 juta dikali 2, ya saya nggak tahu persisnya UMR, tapi kalau dari kami 4,9. Ya 9 juta misalnya kan 2 orang 9 juta ya. Kali 12 berarti 108. Berarti kan udah pasti minus 8 juta. Oh gitu. Nah itu yang mungkin ditanyakan. Kami cuma terima 100. Kasarnya loh ini Pak. Iya. Kasarnya kalau kita pakai ini adalah KP5 ke atas gitu. Nah jadi kalau bicara apa adanya memang kami sangat berharap agar suatu hari nanti Statbook Indonesia akan mandiri secara pembiayaan. Kenapa? Karena policy atau kebijakan SBI ini kan dia di bawah Pordasi, Pak. Kalau ada misalnya pun uang lebih, tentu itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pordasi itu sendiri. Lebih tepatnya karena memang rasnya yang banyak khususnya di SBI ini adalah kuda pacu, tentu kan akan digunakan untuk kepentingan kuda-kuda pacu itu sendiri, which is itu adalah kami serahkan kepada kebijakan Ketua Umum Pordasi. Iya. Satu lagi Pak, saya belum paham karena background saya kan di pacu ya. Iya. Kalau kuda-kuda jenis Womblat itu tidak perlu dianu ya. Betul. Jadi dulu itu ada rencana untuk membuat juga Statbook untuk Womblat. Itu kan kiblatnya udah beda lagi. Ini kepada jenis Womblatnya itu ada organisasi lagi untuk Statbooknya. Nah waktu itu saya sampaikan ya kalau mau dibuat ya silahkan orang Warmblood gitu ya, para pencinta Warmblood mendefinisikan dulu nih kudanya apa, karena itu kan mereka masih berkiblat ke negara-negara asal kudanya. Jadi kalau kita mau bikin, katakanlah mau bikin namanya Statbook Warmblood Indonesia, kita harus definisikan dulu apa itu Warmblood Indonesia. Apakah persilangan antara Holsteiner dengan Hanoverian misalnya atau apa, atau masing-masing punya itu kita. Nah itu yang memang mungkin dari sisi pihak pencinta Warmblood lebih senang ke asal. Tapi memang untuk kepentingan ke depan mungkin mereka perlu juga. Tapi untuk sementara ini saya dapat kabar itu dihandle langsung oleh kesekretariatan. Mungkin dalam rangka transportasi kuda, perpindahan kuda gitu. Definitif itu. Menarik sekali ini Pak Irfan Melayu. Sambil minum Pak. Silakan. Ya, terima kasih banyak ini kita sudah wawancara. Mudah-mudahan ini bisa dilihat, didengar, dimaknai oleh para pemirsa Barna TV sekaligus oleh para peternak di seluruh Indonesia, sehingga mungkin hal-hal yang dipertanyakan selama ini mendapatkan jawaban langsung dari Pak Irfan Melayu sebagai Ketua Statbook Indonesia. Pak Irfan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kawan pencinta kuda. Iya, pesan terakhir aja Pak, gimana Pak? Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan dalam rangka mendukung SBI. Iya, jadi kalau kita bicara kuda, maka Statbook internasionalnya kuda pacu khas Indonesia itu ada di Indonesia. Kalau kita bicara, itu juga salah satu cita-cita kita, bahwa kalau SBI ini sukses, dia mampu membuat Statbook ini betul-betul akurat dan reliable, ya kan? Kita punya peluang sebenarnya untuk mengirimkan kuda-kuda kita, karena kan sudah ada pengakuan ini kan dari kita, ya kan? Itu ke luar negeri, Pak, itu harapan kita, ya kan? Kemudian mungkin juga kita bisa ekspor bahkan mungkin ke Jepang, karena pacuan berkuda memanah di sana kan sangat sangat ramai ya. Bisa juga, karena kalau saya perhatikan bahwa
kuda-kuda G kita ya, persilangan kita, kuda lokal dengan KPI termasuk, mereka punya keunggulan gitu loh, ya kan? Keunggulan itu dia betul-betul trade-nya itu gimana ya? Sangat membantu orang untuk memanah. Karena saya ketemu juga dengan ada pelatih kuda dari Malaysia. Mereka katakan bahwa kuda-kuda Indonesia itu rata-rata menang-menangan Pak untuk berkuda memanah di luar negeri. Karena memang pas gitu untuk berkuda memanah. Iya. Artinya ya kalau misalnya itu terjadi ya, kita ya semoga mungkin di sini ada pengusaha yang melihat peluang bisa mempertemukan atau kita dengan negara-negara lain ya. Jadi kita nggak hanya impor, kita juga ekspor. Wah. Kita. Nah tentu syarat ekspor apa? Tentu statbooknya mesti dapat dipercaya. Karena nanti kita jadi weather bee-nya itu Pak. Iya. Pusatnya kuda apa KPI lah misalnya, atau ada Bumarang itu nanti, atau kuda gela misalnya, itu ada di Indonesia. Dunia akan merujuk ke kita. Kita bikin kuda khusus untuk kepentingan ini, karena kuda itu tidak untuk semua kepentingan Pak. Saya ambil contoh begini, ini sedikit saja terakhir. Kalau terjadi perang di Indonesia Pak, saya nggak akan ambil thoroughbred Pak. Kalau untuk senjata saya pakai kuda G atau bahkan kuda lokal. Kita bisa gerilya Pak di gunung-gunung seperti nenek moyang kita. Itu Tuhan itu maha adil, dia menciptakan kuda itu punya kelebihannya masing-masing. Nggak ada yang kuda lokal kita jelek, lebih bagus thoroughbred. Itu saya tentang keras. Tuhan kasih masing-masing tuh punya keunggulan untuk kepentingan sendiri-sendiri. Iya, makanya para peternak Indonesia ini jangan ragu-ragu lagi gitu ya untuk beternak kuda KPI. Wah, kuda pacu Indonesia yang memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai rumpun baru kuda pacu Indonesia gitu ya. Sehingga kedepannya jenis kuda KPI ini bisa dipertahankan dan mungkin juga jumlahnya, kuantitasnya makin lebih besar gitu Pak. Oh ya Pak Irfan, ada yang kelupaan nih. Ada yang kelupaan. Kalau misalnya ada yang nggak cocok gitu kan, boleh nggak komplain ke SBI? Ya, jadi sejak awal didirikan, karena kebetulan saya juga ahli hukum ya, jadi kita menyadari bahwa bisa jadi SBI juga melakukan kekeliruan. Itu kita menyadari itu ya, karena ini semua kan dijalankan oleh manusia. Dan kita juga menyadari bahwa kita juga masih ada kekurangan gitu ya. Nah, untuk itu sebenarnya kalau kita lihat di peraturan SBI tanggal 1 Juli 2020 itu ada mekanisme bagi pihak-pihak siapapun gitu ya untuk keberatan atas bisa itu data yang disampaikan SBI, bisa kemudian juga keputusan-keputusan SBI ya, tadi misalnya masalah nama, kemudian masalah apapun lah seperti itu ya. Nah, itu bisa mengajukan keberatan kepada Ketua Umum Pordasi. Nah, kemudian ke SBI langsung apa Ketua Umum? Ketua Umum Pordasi. Oh gitu. Ya, keberatan itu diajukan ya tentu dengan menyebutkan keberatan atas putusan SBI yang mana. Oh gitu. Misalnya keberatan atas putusan SBI melalui email tanggal sekian yang menolak registrasi saya misalnya. Karena kata SBI ini seperti ini, tidak memenuhi syarat atau seperti apa. Itu bisa disampaikan kepada Ketua Umum. Nah, nanti di peraturan SBI itu disebutkan bahwa Ketua Umum akan membentuk panel hakim yang akan mengambil keputusan. Jadi kita fair lah, ya kita fair. Nanti tentu ya mekanismenya adalah mekanisme sengketa. Ya tentu ya sengketa bukan kayak yang heboh-heboh lah ya antar sahabat lah begitu ya. Nanti kita sampaikan argumen kita, kenapa begini, kenapa begitu. Pihak yang keberatan juga menyampaikan argumennya. Ya nanti silahkan keputusan diambil oleh tim panel hakim ini gitu. Ya gitu nanti. Ya nanti apapun putusannya kita akan ikut gitu loh. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, satu lagi lupa lagi juga nih. Terkait dengan fungsi SBI ya. Bisa nggak sih SBI itu
mengurangi pemalsuan data kaitan pejantan, induk gitu, gimana itu kira-kira? Ya, kalau kita lihat, kita tidak hanya bicara SBI ya, tetapi tugas dari Statbook itu sendiri sebagaimana disebutkan di dalam peraturan-peraturan Statbook internasional. Tugasnya itu yang utama nomor 1, Pak, menjaga akurasi genetika dari setiap ekor kuda. Jadi kita harus betul-betul teliti dan seterusnya. Ya, karena sistem Statbook itu mengutamakan kejujuran, maka setiap ada kecurangan, kalau kita temukan ada kesengajaan, tentu itu sanksi paling berat, Pak. Jadi jangan coba-coba untuk tidak jujur dengan SBI. Gitu kalau ya? ada salah, mendingan buru-buru deh. Pak, mohon maaf saya ada kekeliruan. Pak, karena ada Pak yang minta amnesti ke kita, ada, jujur aja nih Pak. Oh gitu? Ada. Ya kudanya dulu salah karena begini, maaf Pak, waktu itu soalnya saya apa, kemudian zaman dulu kan susah Pak, saya terpaksa bohong gitu kan, misalnya. Itu kita akhirnya perbaiki dan kita tidak kasih sanksi. Kita respect yang seperti itu. Ya, nah karena metode SBI itu ternyata yang mungkin rekan-rekan peternak itu kurang paham. Tugas kita itu kan menjaga akurasi itu Pak. Jadi itu kita utamakan. Nah kalau misalnya ada, misalnya gini lah, ada kuda yang kemudian leluhurnya itu nggak ketahuan Pak, yang cuma cerita-ceritanya, itu kita bisa terima sebenarnya. Ya kita kumpulin, bikin pernyataan, kita tanya, bener Pak ya? Iya Pak, dulu saya datangin, saya yang beli, bawa ke sini tahun sekian. Ya kalau kita lihat orangnya jujur, ya kita terima Pak. Jadi nggak apa ya? Yang penting itu kita mengutamakan kejujuran, gitu. Karena sanksi terberat SBI ada satu Pak, bukan uang. Apa? SBI berhak untuk menolak berurusan dengan orang-orang yang menurut SBI diragukan kejujurannya. Itu rulesnya. Itu di semua Statbook begitu. Kalau saya itu apakah subjektif? Ya subjektif. Kalau misalnya saya Statbook keeper, wah ini maaf ya, si Tuan A ini orangnya suka bohong ini, saya bisa tolak. Saya nggak mau urusan sama dia. Satu lagi pertanyaan. Nah, ini mengembang terus ini. Statbook memang bisa nggak misalnya suatu saat SBI bertugas meregister kuda-kuda asli Indonesia, misalnya sandal, bisa nggak? Mungkin nggak? Kita bedakan Pak, registrasi dalam rangka prestasi seperti yang dilakukan SBI dengan registrasi dalam rangka konservasi. Ya, jadi ada seorang kawan, ya boleh sebut nama nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Waktu itu Pak Agam sampaikan ke saya, ya, dan menurut saya cukup baik ya pemikiran beliau. Pak Agam selalu baik. Walaupun mungkin kadang kontroversial. Saya pikir menarik ini apa kata-kata dia. Dia bilang begini, Pak Irfan, aku ini sedih Pak. Sedih kenapa Pak Agam? Loh kok kuda-kuda asli Indonesia kok kayaknya dianggap jelek Pak, sehingga kita harus kawin-kawinin sama Thoroughbred atau apa. Saya bilang ini kan hakikinya setiap makhluk ini diciptakan Tuhan itu punya keunggulan Pak. Nah memang kalau kita flashback ke belakang, karena Statbook itu kan meneliti ya, melihat silsilah-silsilah kuda ya, yang kita temukan sekarang memang agak menyedihkan Pak. Kalau saya baca di dalam notulen-notulen rapat Pordasi tahun 60-an ya kan, itu kita masih ketemu namanya kuda Semarang ya kan, kuda sandal yang dari Sumba, kuda katakanlah apa namanya, kuda Cirebon, kuda Kuningan, itu ada puluhan Pak. Coba sekarang Bapak ajak saya ke Kuningan, mana kuda Kuningan itu habis Pak, karena semua sibuk dikawinkan dengan apa namanya Thoroughbred Pak, cuma untuk dapat G1, G2. Ini yang kita lupa Pak. Ya dulu niat baik kita ya pada masa lampau itu kan untuk katanya upgrading gitu ya. Kalau ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendahulu kita, kalau menurut saya istilah upgrading itu kok kayak nggak bersyukur ya sama. Ini maaf ya Pak. Berarti apa solusinya? Jadi ini tugas pemerintah, tapi Pordasi harus dorong. Apa itu? Bagaimana konservasi caranya? Itu ya kita artinya ini sebenarnya kan konservasi tanggung jawab pemerintah Pak, seperti konservasi gajah misalnya kan, konservasi harimau Sumatera, ya ini diambang kepunahan atau mungkin sudah punah sebenarnya. Ini kan memang pemerintah Pak, tapi kan kemudian karena Pordasi adalah organisasi yang terkait dengan kuda, toh induk-induk kuda-kuda nasional kita yang kita kembangin dulu asalnya dari mereka leluhurnya, tidak ada salahnya kita coba menghimbau pemerintah untuk
selamatkan ini Pak sedapat mungkin. Karena terakhir saya ketemu, saya ke Kuningan misalnya, saya ketemu dengan Pak Bupati Kuningan, dia aja bingung, emang ada kuda Kuningan katanya. Padahal lambang Kabupaten Kuningan itu kuda berwarna putih. Iya. Iya Pak ya. Oh gitu ya. Emang masih ada nggak ya Pak? Wah itu saya juga nggak tahu ya. Padahal itu kan khasnya mereka gitu. Itu juga mereka apa ya mungkin nggak ada lagi mungkin ya. Nah mungkin Sumba dan sebagainya. Karena saya ketemu dengan teman dari Dinas Peternakan Sumba, dia juga meragukan masih ada kuda Sumba yang memang asli seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak buru-buru nih, terima kasih nih, bagus sekali nih pertanyaan Pak Bagus. Suatu hari nanti kita akan menangis karena kita kehilangan apa namanya kuda endemik kita gitu. Karena dulu waktu saya berkirim surat dengan teman-teman itu mereka di luar negeri itu mereka salah satu kagumnya dengan Indonesia adalah Indonesia punya kuda endemik yang puluhan jenis gitu loh. Salah satu yang paling terkenal pastilah kita tahu kuda sandal ya sebagai Indonesian Sandalwood. Karena waktu kita mau mendaftarkan registrasi untuk Sandalwood itu registernya udah ada Pak di internasional. Oh, Pak. Sudah ada ya? Ada. Mereka kenali itu. Sebagai kuda asli Indonesia. Sebagai kuda asli Indonesia. Cuman mungkin kita barangnya kudanya mana mungkin yang harus cari. Mereka tahu itu kuda Indonesian Sandalwood. Mereka sangat accept. Oh ya, we recognize itu yang breed itu dibilang. Baik, ini perbincangan yang menarik para pemirsa Bahana TV dengan Pak Irfan Melayu yang luar biasa menyampaikan penjelasan-penjelasan yang konkret. Ya, yang jelas bahwa kalau ditanya SBY itu fakta apa fiksi? Ini sudah dijelaskan semua lah sama Pak Irfan Melayu. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak Bagus. Ya, terima kasih semuanya, jamuannya dan lain-lain gitu ya. Sukses selalu Pak Irfan. Sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rekan-rekan pecinta kuda di seluruh Indonesia, tontonlah terus Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa kita mesti nonton terus Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa like, subscribe, and share Bahana TV. Semoga Bahana TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Bahana TV.